Saya sejak awal perihal kasus Nikita itu gak sepakat itu pidana. Kenapa? Karena saya tahu aturan hukum itu sejak zaman Romawi kuno, klasik, pindah ke Prancis, diambil Prancis, Prancis bawa ke Belanda, Belanda bawa ke Hindia Belanda, Hindia Belanda diambil diadopsi Indonesia, Indonesia mengambil UITE, UITE mengatur lagi nih KUHP baru. Semuanya keliru. Mengajukan kasasi bukanlah keputusan yang ringan. Secara hukum, langkah ini ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi, Mahkamah Agung memiliki wewenang untuk membatalkan putusan 6 tahun penjara dan memberikan keringanan, bahkan kebebasan. Namun di sisi lain, risiko besar mengintai Hakim Agung juga memiliki hak untuk menambah masa hukuman jika memori kasasi dianggap tidak berdasar. Lantas seperti apa kesiapan Nikita Mirzani dalam menghadapi risiko kasasi yang diupayakan? Artinya siap dengan resiko yang terburuk yang akan dihadapi, Bang? Ya, dengan mengajukannya kasasi ini otomatis sudah siap 100% apapun nanti resikonya seperti itu. Kami kan udah nyatain kasasi kemarin. Ya kan sama dengan itu. Ada 3 kemungkinan juga. Kemungkinannya bisa naik lagi putusannya, kemungkinannya bisa bertahan di angka 6 tahun atau bisa bebas atau turun. Itu kan semua kemungkinan ada. Nah, itulah saya bilang kita ini bukan dukun. Kalau saya kasasi, kita tahu kasasi nanti akan tambah, kita nggak kasasi. Tapi apa yang kita punya adalah keyakinan. Disitulah kita berangkat dari sebuah proses hukum dengan keyakinan yang kuat. Insya Allah nanti akan menemukan jalan kebenaran. Saya sejak awal perihal kasus Nikita itu nggak sepakat itu pidana. Kenapa? Karena saya tahu aturan hukum itu sejak zaman Romawi kuno, klasik, pindah ke Prancis, diambil Prancis, Prancis bawa ke Belanda, Belanda bawa ke Hindia Belanda, Hindia Belanda diambil diadopsi Indonesia, Indonesia mengambil UITE, UITE mengatur lagi nih KUHP baru. Semuanya keliru. Aku mau katakan begini, di zaman Justinian, ya, Justinian ini Romawi kunonya, diaturlah satu aturan hukum yang perdata sifatnya. Ada orang melakukan kesepakatan dengan ketakutan. Dalam bahasa Romawinya metus. Metus itu adalah seseorang melakukan kesepakatan dengan dasar ketakutan, tertekan fisikisnya. Atau dalam bahasa lainnya vis impulsiva. Jadi kalau Anda baca seluruh literatur, maka itu bunyi Latinnya. Vis impulsiva. Lalu, ya, tahun 1112, hukum Romawi ini diadopsi oleh Prancis melalui ahli hukum Italia saat itu, seorang dokter, diajarkanlah ke Prancis. Masuknya dari Bologna. Dibuatlah pasal tahun 1800-an ini. Tahun 1810, saya agak loncat sedikit dalam historis pasal itu. Lahirlah pasal 400 Code Penal Prancis yang mengatur tentang sentage. Sentage itu apa? Berdiri sendirilah pidana itu, dibuat dia pidana. Kenapa demikian? Di zaman Romawi, dia hanya diatur di saat perdatanya. Tidak ada itu pidananya. Di zaman Perancis, Code Napoleon itu 1810 pasal 400 sesuai di sini. Ini sesuai. Ya. Kan ini rujukan kita nih. 1989, Ikhtiar Baru Penciptaan Panhub Jakarta. Ini kan dasar pasal kita, seluruh aturan kan di sini. Dibuatlah pasal 369. Rujukan pasalnya CP Code Prancis 400.
Di situ sentage. Dibuatlah dia sebagai delik formil, delik formil. Kenapa begitu? Oke. Karena selama zaman Romawi kuno, negara nggak hadir terhadap seorang warga negara yang ketakutan, yang diancam. Oke? Maka diaturlah 369, Jungto 400. Namun ada kelupaan Indonesia. Tahun 1992 terjadi perubahan besar KUH pidana Prancis. Diaturlah pasal 400 Kode Penal Prancis tadi, zaman Napoleon itu, menjadi pasal 312 ayat 10. Delik formil dia. Negara harus hadir dong ke orang yang diancam, yang ketakutan melakukan kesepakatan. Berdirilah itu sejak zaman Prancis 400. Tidak menunggu dia mentransfer uang, tidak menunggu menyebabkan hutang, tidak menunggu akibatnya. Kenapa begitu? Coba bayangkan, dalam kasus Nikita Mirzani dan RG itu, betapa bodohnya, betapa konyolnya, betapa buruknya negara tidak hadir ke Reja Gladys saat dia diancam. Harus hadir dong. Maka seharusnya Reja Gladys itu melaporkan saat dia diancam. Tak perlu ada duit. Namun ketika ada duit yang masuk, itu masuk ke perdata. Bagaimanapun dia menyepakati itu dengan kecatatannya sendiri, dengan cacat kehendak tadi. Dalam bahasanya Miss Brick van Omstandigheden. Nah, yang mau kukatakan, kekeliruan kita ini, itu sebenarnya putusan itu, kalau orang yang memahami hukum, malu Pak. Karena mengetahui negara itu tidak hadir sebenarnya saat Reja itu merasa diancam. Reja itu merasa metus ketakutan. Negara nggak hadir. Makanya dibuatlah delik formil. Kalau transfernya terjadi, maka itu kesepakatan cacat kehendak. Jadi aku udah menjabarkan ini hingga ratusan tahun lalu. Sejak dogma Romawi kuno, Romawi klasik. Ya. Jadi kalau begini modelnya putusan delik formil, pemerasan. Sekarang itu pasal 433, pasal 483 KUHP baru sama. UU ITE sama kekeliruannya. Itu masalah memalukan negara ini. Kalau uang itu berpindah, maka dia harus masuk ke perdata, wajib. Itu konsepnya pemisahan di mana perdatanya, di mana pidananya. Dalam bahasa Belanda, Rechtspraak. Tanya aja Profesor Edi Hiaris, pasti dia tahu. Saya yakin orang dia menjabarkan dulu. Saya ingat penjabaran dia. Ada loh di dalam hukum itu, satu perbuatan melawan hukum diatur oleh dua jenis hukum, dia bilang. Reh case, dia bilang begitu deh. Pilihan kasus. Sebenarnya tidak ada istilah reh case itu. Rechtspraak. Bukan pilihan hukum. Rechtspraak itu, mohon maaf mungkin saya salah dengar. Saya salah dengar pasti. Saya yakin saya salah dengar. Rechtspraak bukan pilihan hukum. Akan tetapi ada pemisahan antara perdata dan pidana tetap. Tidak boleh dicampur. Begitu maksud saya. Ya. Jadi saya bisa jabarkan pasal ini dari tahun sebelum zaman Romawi jebot itu. Lalu kapan dibawa ke Prancis? Kapan dirubah di Prancis? Kapan Kode Napoleon itu dibuat? Tanggal berapa? Jadi ini menunjukkan ketika penegakannya itu menunggu uang berpindah. Satu, negara tidak hadir saat warga negaranya tertekan, ketakutan, diancam orang. Yang kedua, ketika itu berpindah, dia wajib masuk perdata. Wajib. Semua pemaparan hukumnya begitu. Cesar Beccaria,
Itu masalahnya. Oke? Saya sudahi dulu. Itu apa namanya? Ada kekeliruan pemahaman doktrin kita pasal-pasal itu. Karena kita lari terlalu jauh. Coba, kalau ditanya, udah kamu transfer duitnya? Maka negara itu nggak hadir saat warga negaranya ketakutan. Disitulah kenapa dia disebut delik formil. Itu menunjukkan kehadiran negara saat orang ketakutan. Makanya dilarang perbuatannya, bukan akibatnya. Makanya pencurian itu dilarang perbuatannya, delik formil. Delik formelle namanya dalam bahasa Prancis. Bukan saat barang orang dicuri. Di situ Pak perbedaannya. Sama seperti ini. Orang dilarang memeras. Orang dilarang melakukan satu perbuatan ancaman pemerasan dengan ancaman pencemaran. Di situ dia metus atau vis impulsi, Pak. Itu bahayanya kalau kita keliru dari doktrin, teori, maka praktek pasti sesat. Terima kasih.